teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Kedua kerangka menaiki kuda tengkorak, dan mereka tidak dilengkapi dengan pasangan pedang dan perisai yang sama, tetapi hanya satu tombak. Suara kuku yang berat terdengar keras di tanah, dan kedua ksatria kerangka maju ke arah kelompok Long Hao Chen seperti sambaran petir. Meskipun ksatria kerangka tampak mengesankan, semua orang mengendurkan napas lega, karena lawan ini masih lebih mudah untuk dihadapi daripada hantu sebelumnya. Setidaknya, mereka menghadapi musuh secara langsung. Long Hao Chen yang tidak terdefinisi tidak berani menyerang mereka secara langsung karena takut pengisian akan menyebabkan dia mengaktifkan tes berikut. Blue Rain, Hibiscus of Light, diayunkan ke depan, meluncurkan duri cahaya. Duri cahaya yang membawa riak cahaya tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru dalam hal kekuatan ofensif, bila cahaya keemasan terpisah menjadi dua bagian di udara dan menebas dua ksatria kerangka. Dengan kultivasi Long Hao Chen saat ini, penggunaan duri cahaya tidak memerlukan mantra apapun darinya, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk mereka yang membawa riak cahaya. Mata kedua ksatria kerangka itu menyala dalam api keemasan, tombak mereka secara bersamaan ditusukkan ke depan. Selanjutnya, kedua ksatria kerangka melepaskan sinar emas sepanjang 1 meter dari tangan mereka, menyerang tepat di tengah-tengah duri cahaya. Di tengah suara mendesis, dua duri cahaya Long Hao Chen hancur berkeping-keping dengan mudah, dan kedua ksatria itu semakin dekat ke Long Hao Chen. Namun, mereka tidak datang sebelum dia dengan waktu yang sama, dalam situasi yang tampak seperti para ksatria akan tiba secara bersamaan sebelum Long Hao Chen. Kecepatan salah satu dari keduanya tiba-tiba menurun, sementara yang lain terus maju. Dia melangkah dengan kuda tengkoraknya sendiri, secara tak terduga menempatkan dirinya di belakang ksatria lainnya, memasuki formasi dua kavaleri, menyerang satu demi satu. Di belakang Long Hao Chen adalah rekan-rekannya, jadi tentu saja dia tidak perlu ragu. Holy Radiant Siet meluncurkan teknik Holy Siet, dan sebagai tambahan, Holy Filter Siet dan penghalang ilahi ditambahkan ke dalamnya. Dua perisai unsur Lin Xin juga berkontribusi pada pertahanan ini. Setelah cukup dekat dengan Long Hao Chen, ksatria kerangka dengan paksa membungkukkan tubuhnya, tombak di tangannya langsung menyerang Holy Radiant Siet Long Hao Chen, dan pada saat ini, ksatria kerangka kedua yang bersembunyi di belakang meluncurkan tombaknya ke depan. Berbeda dengan kerangka pertama, tombak dari ksatria kerangka kedua diterangi oleh warna keemasan yang berkilauan, memancarkan 3 sinar keemasan untuk memperkuat serangan yang satu ini. Merasakan kompresi cepat di udara, Long Hao Chen merasakan tubuhnya sendiri dibatasi oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah pukulan yang harus dia hadapi. Tindakan ksatria kerangka itu mengejutkannya tanpa batas. Kuda kerangka yang dia tunggangi, serta tombaknya, tampak menjadi bagian utuh dari tubuhnya, dan semua kekuatan tubuhnya sepertinya terkonsentrasi pada ujung tombaknya, yang bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan enteng. Dalam keadaan ini, kemampuan beradaptasi Long Hao Chen memberinya keuntungan. Pertahanan yang didirikan oleh Lin Xin masih ada padanya, tapi dia membuang Holy Radiant Siet-nya sendiri. Lebih tepatnya, Long Hao Chen segera melepaskannya dan menjatuhkannya ke tanah, sambil menggenggam Blue Rain, Hibiscus of Light, dengan kedua tangannya. Dia menggunakan Asura Strike untuk melawan. Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan suara mendengung yang aneh, mengeluarkan gelombang cahaya keemasan yang intens, kekuatan bertarung yang mengerikan dilepaskan pada saat itu. Long Hao Chen merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung, tubuhnya terlempar ke belakang dan dia memuntahkan semburan darah. Cahaya keemasan yang intens mekar dari ketujuh pemuda itu, dan semua orang mundur sambil mengerang. Reaksi Wang Yuan sangat cepat. Dia telah menempatkan dirinya di belakang Long Hao Chen tepat sebelum dia didorong mundur. Seperti ini, perisai jiwa ilahi raksasa secara langsung didorong ke arah Chai Er di punggung Long Hao Chen, tetapi kekuatan tumbukan menjatuhkan mereka bertiga kembali ke jangkauan perisai elemen api Lin Xin yang baru. Pada saat itu, Long Hao Chen merasakan sensasi mati rasa di tangannya. Dia sepertinya tidak bisa merasakan tangannya, dan bahkan pancaran dari Blue Rain, Hibiscus of Light meredup. Holy Radiant Armor miliknya yang membawa Holy Spirit Protection telah ditembus oleh pukulan sebelumnya.
Tombak tulang di tangan ksatria kerangka itu langsung diterbangkan dan telah hancur berkeping-keping di udara. Kepala kuda tengkoraknya telah dihancurkan oleh serangan Asura Long Hao Chen. Ksatria tengkorak langsung jatuh ke tanah sebelum bangun dengan susah payah. Meskipun demikian, dia tidak punya waktu untuk meluncurkan serangan lain sebelum semacam meteor emas raksasa menghantamnya, menimbulkan kerusakan serius dengan kekuatan ledakannya yang mengerikan. Semua panggilan kerangka dalam ujian menara keabadian memiliki titik lemah yang sama, yaitu kemampuan bertahan mereka. Bahkan jika Long Hao Chen sangat terguncang oleh kekuatan ofensif lawan, dengan cara yang sama, ksatria kerangka ini memiliki banyak retakan di tubuhnya selain kehilangan senjatanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan mengerikan dari bola cahaya energi? Dalam sekejap dia dipukul, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bola cahaya terang yang diharapkan Long Hao Chen akhirnya muncul. Cahaya putih terbang ke Sima Xian, memasuki tubuhnya. Namun, krisis mereka belum terselesaikan. Ksatria pertama yang menyerang sisi Long Hao Chen tiba-tiba berbalik. Sebelum bentrok lagi dengan Long Hao Chen, di ujung tombaknya, cahaya keemasan mencolok mekar mengancam. Tepat pada saat itu, semua orang merasakan napas mereka berhenti tiba-tiba. Long Hao Chen telah menahan serangan ksatria kerangka pertama, tanpa usaha apapun. Saat ini, siapa lagi di tim yang mungkin bisa menahan serangan itu? Pada saat genting ini, sesosok melangkah maju tanpa ragu-ragu, berdiri di depan rekan-rekannya, pancaran cahaya keemasan keluar darinya, lengannya yang kokoh dan kuat memegang perisai di depannya. Orang yang menghadapi bahaya ini tidak lain adalah ksatria punggawa Long Hao Chen, ksatria penjaga kedua dari tim Han Yu. Meskipun kekuatan pertahanannya jauh lebih rendah dari Long Hao Chen, dia tidak diragukan lagi adalah peringkat kedua tim dalam hal pertahanan. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang cocok untuk tugas ini. Kolaborasi seluruh tim membuahkan hasil pada saat krisis ini. Menghadapi serangan yang sangat mungkin tak tertahankan ini, tidak ada yang bertindak gegabah, dan semua mata mereka berkilat dengan tekad yang kuat. Sosok Wang Yuan melintas di sisi Han Yu, di tangannya dia memegang 3 permata yang dia ambil sebelumnya, memasukkannya ke dalam perisai jiwa ilahi raksasa yang tiba-tiba meledak dengan pemisah ruang. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang bertindak. Lin Xin mengangkat kristal apinya tinggi-tinggi, dan cahaya api yang sangat besar keluar darinya. Sebelum menyerang ksatria kerangka dengan keras, nyala api berubah menjadi bentuk tengkorak api yang sangat besar, diisi dengan kekuatan besar, bahkan tampaknya melebihi pemisah ruang Wang Yuan dalam hal kekuatan. Setelah mengeluarkan kemampuan ini, wajah Lin Xin langsung menjadi lebih pucat, karena konsumsi energi spiritualnya yang besar. Itu adalah Curse of Fire, kemampuan tambahan dari Fire Cloud Staff miliknya. Dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif, tapi ini tidak mencegahnya menggunakan kemampuan tambahan dari stafnya. Kontrol sihir api ini benar-benar aneh, dan karena kristal awan api itu sendiri terbuat dari bahan berkualitas tinggi, ia membawa kemampuan lain dari jenis yang sama dengan daya penyimpanan Long Hao Chen. Kutukan api itu sendiri merupakan kemampuan ofensif dari langkah kelima, tetapi ketika dieksekusi dengan kemampuan menyimpan, itu bisa mencapai level yang sama sekali baru. Tentu saja, premisnya adalah menuangkan energi spiritual yang cukup ke dalam serangan itu. Melihat bahaya di depan mata mereka, Lin Xin tidak berani menunjukkan reservasi apapun. Energi spiritualnya sepenuhnya dituangkan ke dalam Fire Cloud Crystal Staff, yang segera mewujudkan kegunaannya yang tidak diragukan lagi. Itu meningkatkan tingkat kekuatan serangannya secara drastis, tetapi pada saat yang sama menyerap lebih dari 3.000 unit energi spiritual internal dari tubuhnya. Kutukan api ini meledak dengan kekuatan mantra langkah ke-6. Long Hao Chen tidak tinggal diam dan meskipun untuk sementara dia tidak dapat melancarkan serangan atau bertahan, dia masih memiliki kemampuan pendukungnya. Di tengah nyanyiannya yang panik, lingkaran cahaya emas menyebar dari bawahnya, memberikan dorongan kepada rekan-rekannya. Sima Xian muncul di sisi lain Han Yu dengan ekspresi tenang, dan bola cahaya energi di tangannya, itu diselimuti dengan cahaya keemasan yang intens dan dengan cepat memadat yang jelas tidak hanya berasal dari riak cahaya. Pasukan pemburu iblis mereka adalah satu kesatuan, dan meskipun kekuatan Long Hao Chen hebat, perkembangan tim tidak bisa hanya mengandalkan dia saja. Di saat genting ini, anggota lainnya memenuhi peran masing-masing. Pemisahan ruang Wang Yuan menggunakan atribut spasial, jadi ketika bentrok dengan ksatria kerangka, sebuah adegan fantastis muncul, sebuah cahaya keperakan yang intens tiba-tiba menyerbu dalam bentuk penutup yang cemerlang, atau lebih tepatnya, penutup berbentuk kerucut yang berakar di jalur muatan kekerasan ksatria kerangka. Namun,
Kali ini, kekuatan Lin Xin adalah faktor kuncinya. Seketika kutukan apinya bersentuhan dengan ksatria kerangka, itu juga berubah menjadi bentuk penutup yang cemerlang untuk menghalangi jalannya. Tapi di atas semua itu, Lin Xin segera melambaikan Fire Cloud Crystal di tangannya dengan penuh semangat, menyebabkan ledakan terdengar dalam prosesnya. Dia telah meledakkan teknik kutukan apinya, menghasilkan efek seperti ledakan bom. Kekuatan pertahanan ksatria kerangka yang lemah kembali menjadi kejatuhan mereka, menghadapi kekuatan destruktif dari teknik kutukan api. Ksatria itu benar-benar tidak berdaya karena kuda skeletalnya dan dia sendiri benar-benar musnah. Namun, ini tidak berarti bahwa serangannya akan berhenti begitu saja. Dalam sekejap tubuhnya meledak, tombak tulang di tangannya terlempar, mengarah langsung ke anggota pasukan pemburu iblis kelas 21. Teriak Han Yu dengan keras, kaki kanannya tertanam kuat di tanah. Dia menggeser tubuhnya di jalur tombak tulang dan saat cahaya tiba-tiba terpantul pada perisainya, penghalang ilahi diluncurkan. Pada saat ini, Sima Xian juga bergerak dari sayapnya, dengan bola cahaya energi dia dengan berani menyerang dan menghasilkan sambaran petir putih. Petir berelemen ringan yang termasuk dalam serangan ini hanya bisa menjadi satu hal, adjudikasi serangan eksklusif untuk pendeta. Meskipun Sima Xian hanya mampu menggunakan jenis adjudikasi tingkat paling rendah, itu masih merupakan kemampuan langkah kelima. Menderita efek adjudikasi, tombak tulang yang terbang cepat itu melambat saat bertabrakan dengan bola cahaya energi, sebelum dengan keras menyerang perisai Han Yu. Dengan hancurnya tubuh utama ksatria kerangka, pukulan tombak itu sudah sangat melemah. Oleh karena itu, dengan dukungan Sima Xian, Han Yu hanya harus menanggung kira-kira sepertiga dari kekuatan serangan yang dihadapi Long Hao Chen. Namun meski begitu, dia merasa seolah-olah lengannya akan patah. Itulah betapa mengerikannya kekuatan tombak itu. Halo pemulihan menyebar dari tubuh Han Yu, menyelimuti semua rekannya. Karena semua orang menderita rasa sakit dari dua serangan itu, mereka jauh dari merasa nyaman. Pada saat yang sama Han Yu menanggung serangan ini, cahaya putih dan keemasan mengalir ke tubuh Lin Xin. Ini adalah hadiahnya untuk membunuh ksatria kerangka. Tapi bagaimana ini bisa membuatnya menjadi liar dengan gembira di saat seperti itu? Saat lengan Long Hao Chen secara bertahap pulih dari mati rasa, dia memberitahu Sima Xian, "Sima, lihatlah kemampuan yang terkandung dalam pancaran keemasan itu, kamu benar-benar dapat mempelajarinya." Oke, Sima Xian menutup matanya, dan mencobanya. Kemampuannya adalah Asura Trust, yang memiliki kegunaan yang mirip dengan serangan Asura, tetapi tidak mungkin dihindari pada jarak tertentu saat menyerang dalam garis lurus. Sebagai perbandingan, Asura Trust memadatkan sedikit lebih banyak energi spiritual, dan meningkatkan kekuatan lebih jauh, tetapi juga menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Secara angka, lebih dari 2000 unit, itu juga bisa digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan penguatan seperti menyimpan daya. Yang mengejutkan Long Hao Chen adalah setelah dia mengumumkan penggunaan kemampuan ini, dada Sima Xian berkilau keemasan sebelum cahaya keemasan yang terserap di tubuhnya secara mengejutkan muncul lagi. Dan bukan hanya dia, hal yang sama terjadi pada Lin Xin, sebuah bola cahaya emas serupa melayang di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Chen bertanya dengan heran. Sima Xian dan Lin Xin menatap kosong dan menggelengkan kepala. Sima Xian menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat saya memeriksanya, tiba-tiba saya merasakan penolakan, sebelum muncul lagi." Tepat pada saat itu, bola cahaya keemasan itu sepertinya sudah mulai menghilang. Long Hao Chen terkejut, bergegas ke sisi Sima Xian, dia meraih cahaya keemasan itu, segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Han Yu, gabungkan dengan yang di depan Lin Xin, sepertinya itu adalah kemampuan yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang cocok untuk itu. Menara keabadian tampak semakin misterius bagi semua orang, dan ini berlaku bahkan untuk Long Hao Chen sendiri, yang harus mempelajarinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, Long Hao Chen dan Han Yu menyatu dengan bola lampu emas masing-masing. Setelah mereka merasakan kekuatan kemampuan, pemahaman mereka muncul di benak mereka. Jenis kemampuan ini sangat mirip dengan yang bisa dipelajari di paviliun penyimpanan harta karun aliansi. Asura Trust adalah kemampuan yang memang membutuhkan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Tetapi kekuatan ofensifnya yang mengerikan adalah sesuatu yang segera dipelajari semua orang. Setelah Long Hao Chen mencobanya, itu memberi mereka kejutan yang luar biasa. Kekuatan ofensif Asura Trust sekitar 3 kali kekuatan yang dihasilkan oleh serangan puncak dengan skala yang sama. Artinya, dengan energi spiritual internal Long Hao Chen mencapai 4100 unit,
Asura Trust akan mengkonsumsi 2000 unit energi spiritual untuk menghasilkan kekuatan 6000 unit energi spiritual, dan jika dia mencurahkan seluruh energi spiritual internalnya dalam serangan itu, kekuatannya kemudian akan meledak ke tingkat yang sama sekali baru, mencapai kekuatan lebih dari 12.000 unit energi spiritual. Konsep macam apa itu, digunakan dengan benar, bahkan dari langkah ketujuh harus berhati-hati terhadap serangan ini. Simasian bereaksi dengan frustrasi, kenapa aku tidak bisa mempelajarinya? Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Setelah memberikan beberapa pemikiran, Long Hao Chen menjawab kepadanya, mungkin itu karena panggilanmu, karena semua kemampuan yang seharusnya dapat kamu pelajari biasanya harus dari tipe pendeta, meskipun itu hanya kemampuan ofensif. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang pendeta. Pasti para ksatria akan bisa belajar menggunakan Asura Trust. Lagi pula, dari ksatria kerangka kita harus mempelajarinya. Dari dugaanku, Chai Er dan Yuan Yuan juga bisa mempelajarinya. Tapi pengujian kami baru saja dimulai, dan saya yakin kami akan mendapatkan lebih banyak kejutan menyenangkan dari uji coba berikutnya. Setiap orang pasti akan mendapatkan keuntungan. Saya harus menekankannya, tetapi kalian harus menunggu energi spiritual kalian pulih sepenuhnya sebelum menyerap jenis bola putih, jika tidak maka akan sia-sia. Baiklah, kita harus kembali sekarang. Menuju kembali adalah pilihan bijak, meskipun mereka baru menyelesaikan 3 tes untuk saat ini, bertahan dari ketiganya bisa dikatakan sebagai tantangan besar, antara musuh tak terlihat yang mendebarkan yang mereka hadapi untuk pertempuran kedua dan ksatria kerangka yang kekuatannya luar biasa merupakan ancaman ekstrim, yang mengalahkan mereka dengan tipis. Kelompok kembali untuk pulih dari luka mereka serta memulihkan beberapa kekuatan fisik, energi spiritual dan meringkas pengalaman mereka adalah apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Kembali ke dunia mereka sendiri sangat sederhana. Setelah meninggalkan menara keabadian, Long Hao Chen mengaktifkan melodi abadi untuk memindahkan mereka kembali. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen dan rekan-rekannya kembali ke kamar mereka di markas kuil pendeta, di kota pegunungan selatan. Semua orang segera merasakan nafas mereka mengendur. Terkekang oleh energi kematian itu benar-benar terasa menyakitkan. Chen Ying-er berseru, tidak dapat menahan keraguan di dalam hatinya, Kapten, kalian semua akan mendapatkan bola energi spiritual itu dengan membunuh target dari ujian, tapi bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa mengandalkan McDool untuk menyerang. Long Hao Chen tertawa menanggapi, itu tidak benar, Ying-er. Apakah kamu lupa tentang spesialisasi kamu sendiri? Kamu masih memiliki gerbang pemanggilan makhluk. Setiap kali kita masuk di masa depan, kamu bisa langsung menggunakan gerbang pemanggilan makhluk kamu untuk digunakan memanggil binatang ajaib. Jika ternyata menjadi satu tanpa kekuatan menyerang, kamu tidak akan mendapatkan hadiah apapun selama proses tes, tetapi jika binatang yang agak kuat muncul, kami akan memperhatikan untuk membiarkan binatang ajaib kamu mendapatkan serangan terakhir, sehingga kamu bisa mendapatkan imbalan energi spiritual. Setelah lama tidak menggunakan gerbang pemanggilan makhluk, aku sudah melupakannya. Wajah Chen Ying-er menjadi sedih. Long Hao Chen menyatakan, mari pulihkan untuk saat ini semuanya. Setelah memulihkan energi spiritual dan kemampuan fisik kita, kita akan masuk sekali lagi. Selama ujian yang baru saja mereka lakukan, karena ketidaktahuan dengan menara keabadian, dapat dikatakan bahwa selain Long Hao Chen, penampilan orang lain lumayan. Dari 6 mayat hidup, 4 bola energi spiritual diperoleh Long Hao Chen. Namun demikian, mereka sepenuhnya memahami manfaat yang dapat diberikan menara keabadian kepada mereka. Di samping manfaat lainnya, kecepatan kemajuan energi spiritual mereka pasti akan tumbuh pesat. Peningkatan energi spiritual ini bahkan tidak terpengaruh oleh bakat bawaan seseorang. Selain itu, jangan pernah lupa, tapi di tempat ini, mereka hanya melawan musuh yang kuat dalam situasi pertarungan yang sebenarnya, baik itu dalam hal kekuatan individu atau koordinasi sebagai tim. Ini akan menjadi bantuan yang sangat baik bagi mereka untuk berkembang, memungkinkan mereka untuk berkembang dengan sangat cepat selain kemampuan belajar. Senyum Han Yu di wajahnya sejak mengetahui Asura Trust belum menghilang. Kemampuan ini benar-benar sangat memuaskan, dan meskipun dia hanya bisa menggunakannya sekali, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan serangan lemah yang selalu dia miliki, memberikan dorongan yang luar biasa. Dalam persiapan untuk kali berikutnya mereka memasuki menara keabadian, semua orang fokus pada kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual yang hilang. Meskipun kemampuan penyembuhan Han Yu tidak dapat dibandingkan dengan Luxi dalam hal skala, setelah akhirnya mempelajari beberapa kemampuan khusus pada disiplin ini, cedera tidak menjadi masalah lagi baginya.
Selain itu, dia bisa mendapatkan bantuan Long Hao Chen untuk penyembuhan, dan bisa mendapatkan keuntungan dari halo pertemuan spiritualnya. Baginya, mengaktifkannya tidak akan menjadi masalah besar karena dengan bantuan melodi abadi, dia akan dapat pulih bahkan di menara keabadian. 1 jam kemudian, semua orang kembali ke kondisi puncaknya, tetapi masalah baru muncul. Long Hao Chen mendapati dirinya secara tak terduga tidak dapat memindahkan mereka ke dalam menara keabadian. Melodi abadi tampaknya tidak dapat membuat tautan, bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak berhasil. Bagaimana itu bisa terjadi? Long Hao Chen bertanya dengan wajah yang benar-benar bingung. Saat dia akan mencoba beberapa kali lagi, Wang Yuan adalah orang yang menghentikannya. Kapten, jangan terus mencoba sekarang, saya pikir saya bisa mengetahui alasannya. Wang Yuan berkata dengan nada serius. Sebagai satu-satunya pengguna atribut spasial dari tim, dia secara alami memiliki pemahaman terbaik tentang energi spasial dari seluruh tim. Kami berjumlah 7 orang, dan menara keabadian itu berada di lokasi yang tidak diketahui. Melewati teleportasi yang dikelompokkan semacam ini pasti akan menghabiskan sejumlah besar energi dari menara keabadian. Dan saya pikir pos pemeriksaan tempat kita diteleportasi juga perlu menggunakan lebih banyak energi untuk diisi ulang. Dalam keadaan seperti ini, jika menara keabadian tidak membatasi kita dalam jumlah teleportasi, itu sangat mungkin menyebabkan konsumsi energinya meningkat secara berlebihan. Mari kita coba lagi sebentar lagi. Saya pikir Anda harus mencoba sekali dalam 1 jam, itu sudah cukup. Dengan cara ini, kita akan dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi baru. Mendengar interpretasinya, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban. Karena semuanya seperti ini, mari berkultivasi bersama untuk hari ini, sampai kita berhasil dipindahkan ke ujian itu. Karena ini terkait erat dengan rencana masa depan kita perlu memiliki informasi akurat tentang waktu yang diperlukan antara 2 perjalanan ke menara keabadian.